Halo, jumpa kembali dengan saya Roni Lukman. Harapan saya semoga para insan catur dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini saya akan mempersembahkan partai menarik antara Grandmaster Wesley Zhou, Elo rating 2741, melawan Grandmaster Anish Giri, Elo rating 2731. Dalam partai ini, kita dapat mempelajari beberapa hal, diantaranya bagaimana merusak struktur pion, menukar gajah yang pasif, dan membuat rencana baru tentang kekuatan garis. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Wesley membuka dengan D4, dibalas oleh Anish Giri dengan kuda F6, C4, G6, kuda C3, D5, maka terjadilah pembukaan Grunfeld. Gajah F4, gajah G7, E3. Saya mundur satu langkah. Beberapa kemungkinan lain di sini putih adalah kuda F3, rokade, benteng C1, D makan C4, E3 untuk mengambil kembali pion yang berada di C4, C5, gajah makan C4, C makan D4, kuda makan D4, A6, rokade, kuda B ke D7. Seperti pada partai Grandmaster Alexei Drev, Elo rating 2670, melawan Grandmaster Ian Nepomniachtchi, Elo rating 2763, dan berakhir draw pada langkah ke-22. Atau kemungkinan lain putih lainnya, saya mundur, adalah menteri B3 yang akan dijawab oleh hitam. D makan C4, menteri makan C4, E6, gajah E6, maksud saya, hitam memberikan satu pion untuk mengambil inisiatif penyerangan. Menteri C7, menteri makan C7, gajah makan C7, kuda C6 mengancam pion yang berada di D4, E3 menjaga pion, rokade, kuda F3, benteng A C8. Hitam mulai mencoba mengambil inisiatif penyerangan. Gajah G3, kuda B4 membuka garis C sekaligus mengancam kuda C2. Raja D2, benteng makan C3. Langkah bagus. Raja makan C3. Saya mundur satu langkah. Seandainya dalam posisi ini putih melangkah B makan C3, maka hitam akan melanjutkan kuda E4 melakukan langkah skak, dan hitam tetap menyerang. Partai berlanjut. Setelah raja makan C3, hitam melakukan dorongan pion A5 mengawal kuda yang berada di B4 sekaligus mengancam benteng di C8. Partai berlanjut. Raja D2, kuda E4 melakukan langkah skak, raja D1, benteng C8 menguasai garis C, kuda E1, gajah makan A2. Kita mengambil inisiatif penyerangan seperti pada partai Grandmaster Maxime Lagarde, Elo rating 2604, melawan Grandmaster Maxime Vachier-Lagrave, Elo rating 2780. Dan partai ini dimenangkan oleh hitam pada langkah ke-35. Kita kembali kepada partai utama.
Setelah putih melakukan dorongan E3, hitam melanjutkan dengan rokade, benteng C1, gajah E6, C5, saya mundur satu langkah. Kemungkinan lain putih di sini adalah C makan D5, kuda makan D5, kuda makan D5, menteri makan D5, B3, menteri A5 melakukan langkah skak, menteri D2, menteri makan D2, raja makan D2, C6. Seperti pada partai Grandmaster Farzan Akobian, Elo rating 2625 melawan Grandmaster Samuel Seklan, Elo rating 2679. Dan partai ini berakhir draw pada langkah ke-30. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah putih melakukan dorongan C5, hitam melanjutkan C6, gajah D3, gajah G4. Saya mundur satu langkah. Bisa saja hitam membuat rencana lain, yaitu dengan B6. Dan jika putih membalas B4, hitam dapat menjawab dengan A5. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah gajah G4, putih melanjutkan kuda G ke E2. Saya mundur satu langkah. Di sini bisa saja putih menjawab dengan menteri C2, kuda F ke D7, berancang-ancang untuk melakukan dorongan pion E5, gajah makan B8, kuda makan D8. Saya mundur satu langkah. Jika dalam posisi ini hitam melangkah benteng makan B8, maka putih akan melanjutkan dengan H3, gajah E6. Maka sementara dorongan pion E5 menjadi tertunda. Kembali kepada posisi analisa. Setelah kuda makan B8, putih melanjutkan H3, gajah C8, F4. Seperti pada partai Grandmaster Yue Wang, Elo rating 2736, melawan Grandmaster Magnus Carlsen, Elo rating 2772. Dan partai berakhir draw pada langkah ke-58. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah kuda G ke E2, hitam melanjutkan dengan B6, dijawab kuda A4, kuda F ke D7 untuk mempersiapkan dorongan E5, F3, E5, langkah bagus, membongkar pusat, gajah makan E5, kuda makan E5, D makan E5, gajah C8, F5. Di sini kita dapat melihat bahwa jika garis E terbuka, maka pion E3 akan menjadi sasaran dari hitam. Partai berlanjut F6 untuk membuka garis E. E makan F6, menteri makan F6. Dan sekarang pion yang berada di E3 bisa dijadikan target oleh hitam. Rokade, menteri E7, mengancam E3, menteri D2,
Benteng E8 menambah tekanan terhadap E3. Benteng F3, gajah G4, benteng G3, gajah makan E2. Langkah bagus membuang gajah pasif karena petak tekanan adalah E3 berwarna hitam. Partai berlanjut, gajah makan E2, kuda D7 bermaksud melakukan manuver, kuda F6, kuda E4. B4, kuda F6 bermaksud untuk menduduki petak E4. Kuda C6 menjaga petak E4. B makan C5, B makan C5, dan perhatikan pion E3 dan C5 sekarang menjadi target. Partai berlanjut, benteng A ke D8. Saya mundur satu langkah. Tentu saja di sini hitam tidak bisa langsung mengambil pion C5 karena menteri makan C5, kuda makan D5, menteri makan D5, gajah C4, dan menteri hitam terjebak. Kembali kepada posisi utama, setelah benteng A ke D8, putih melanjutkan dengan F5, berharap dapat mengambil keuntungan ketika terbuka garis G. Partai berlanjut, G makan F5, benteng F1, kuda E4, kuda makan E4, F makan E4. Setelah terjadi pemukulan pion E4 oleh pion F, maka hitam merubah rencana, yaitu akan menekan melalui garis F. Tetap diperhatikan pion C5 dan E3 adalah target. Gajah G4, benteng F8 mencoba untuk menguasai garis F. Gajah F5, benteng F6, hitam mulai merencanakan penumpukan kekuatan di garis F. Menteri E2 mencoba peluang untuk masuk ke posisi raja hitam. Menteri F7, langkah bagus. Pertama, bertujuan untuk melakukan penumpukan kekuatan di garis F. Dan kedua, untuk mengontrol petak H5. Menteri G4, benteng F8. Sampai di sini, hitam sudah memaksimalkan kekuatan di garis F. Sebaliknya, putih mempunyai kelemahan pada posisi gajah F5 yang terkena pin. Dan hal lainnya, putih masih bermasalah dengan baris bawah. Perhatikan pion G2 dan H2 yang masih belum bisa memberikan hawa untuk raja putih. Partai berlanjut, benteng F2, raja H8, langkah bagus untuk melepaskan ikatan pin terhadap gajah yang berada di G7. Gajah E6, menteri E7. Tentu saja menteri tidak bisa meninggalkan baris 7 karena putih mempunyai ancaman terhadap G7. Partai berlanjut, gajah kembali ke F5,
gajah H6. Langkah mengaktifkan gajah sekaligus melakukan ancaman terhadap pion lemah yang berada di E3. Benteng H3, menteri E5. Penempatan menteri yang bagus sekali, melakukan ancaman skak di A1 dan menambah tekanan terhadap gajah yang berada di F5. Otomatis posisi putih sudah kalah. Namun partai masih berlanjut. Benteng F1, putih menghitung tidak akan kalah perwira, namun tidak menghitung posisi mat di baris bawah. Benteng makan F5, benteng makan F5, benteng makan F5. Di sini putih menyerah. Tentu saja putih tidak dapat melangkah benteng makan H6 karena hitam akan melanjutkan dengan langkah menteri A1 dan melakukan langkah skakmat. Pesan dari partai ini, yang pertama, hitam dapat membuat struktur pion putih menjadi mudah diserang. 2, mengetahui gajah mana yang aktif dan pasif, sehingga mengetahui yang mana yang harus ditukar. 3, rencana dapat dirubah sesuai dengan bentuk bangunan. Perhatikan sebelumnya, hitam menyerang pada garis E, lalu menutup garis E dan berganti menyerang di garis F. Demikian pesan dari partai ini, semoga bermanfaat dan dapat dipelajari. Salam catur, gens unasumus. Tetap semangat!